Jumpa lagi bersama saya, Arif. Kali ini saya akan membahas tentang gerak melingkar beraturan seri 9 dengan topik gerak melingkar vertikal di ujung tali dan gaya tegang tali di 5 posisi. Yuk. Oke, kita mulai gerak melingkar vertikal di ujung tali. Kita perhatikan animasi di samping ini ya. Gerak benda melingkar vertikal di ujung tali ini akan dibahas untuk 5 posisi kedudukan benda. Setiap kedudukan akan memiliki persamaan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan faktor arah gaya berat dan gaya tegang tali, sehingga resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda saat itu untuk komponen searah jari-jari atau garis yang menghubungkan antara kedudukan benda dengan pusat lingkaran selalu mengalami perbedaan untuk setiap kedudukan yang berbeda. Oke, kita bahas dulu posisi yang pertama. Posisi yang pertama, pada saat benda di kedudukan terendah. Nah, di sini benda ya di ujung tali pada posisi paling rendah ini arah gaya berat ke bawah, sedangkan arah tegangan tali ke atas atau menuju pusat lintasan. Sehingga resultannya T min M kali G merupakan gaya sentripetalnya, yaitu M kali V kuadrat per R. Ya, persamaan yang berlaku pada benda di posisi 1 ini dinyatakan sebagai berikut, yaitu T min M kali G sama dengan M kali V kuadrat per R. Dengan keterangan T gaya tegang tali, M massa benda, G percepatan gravitasi, V kecepatan linier, dan R jari-jari lintasan. Kita bahas posisi yang kedua. Pada saat benda membentuk sudut theta, di sini tetanya, kemudian M tetap menuju ke bawah, MG ya beratnya, ini kita uraikan karena ini sehadap tetanya ini juga theta, sehingga WX ini adalah M kali G cosinus theta. Sehingga seperti tadi resultannya T min M kali G cosinus theta sama dengan M kali V kuadrat per R ya. Persamaan yang berlaku pada benda di posisi 2 dinyatakan sebagai berikut, yaitu T min M kali G cosinus theta sama dengan M kali V kuadrat per R, dengan keterangan T sama dengan gaya tegang tali, M massa benda, G percepatan gravitasi, V kecepatan linier, dan R jari-jari lintasannya. Kita bahas posisi yang ketiga, di mana posisi yang ketiga ini pada saat benda membentuk sudut 90 derajat, ini sudutnya, ya ini tetanya 90 derajat, sehingga W ini tidak berpengaruh terhadap dimensi arah T menuju pusat lintasan, ini sama dengan gaya sentripetalnya, sehingga persamaan yang berlaku pada benda di posisi 3 ini dinyatakan sebagai berikut, yaitu T sama dengan M kali V kuadrat per R, dengan keterangan T gaya tegang tali, M massa benda, V kecepatan linier, dan R jari-jari lintasannya. Kita bahas posisi yang keempat, di mana posisi yang keempat berada di sini membentuk sudut theta, M kali G atau berat menuju ke bawah, tetap ini kita uraikan ke sini. Jadi berseberangan theta di sini berarti juga theta, sehingga uraian komponen vektor ini M kali G cosinus theta itu searah dengan T, sehingga di sini T-nya positif ya. Persamaan yang berlaku pada benda di posisi 4 dinyatakan T plus M kali G cosinus theta sama dengan gaya sentripetalnya, yaitu M kali V kuadrat per R. Dengan keterangan T gaya tegang tali, M massa benda, G percepatan gravitasi, V kecepatan linier, dan R jari-jari lintasan. Jadi jari-jari lintasan itu dari sini pusat ke sini ya. Ini R. Oke, posisi yang terakhir itu di posisi kelima pada saat benda di kedudukan tertinggi. Seperti ini, jelas di sini tidak perlu diuraikan karena T dan W sudah segaris ya, satu dimensi. Tinggal menjumlahkan dan sama dengan gaya sentripetalnya, sehingga T ditambah M kali G sama dengan M kali V kuadrat per R, dengan keterangan T gaya tegang tali, M massa benda, G percepatan gravitasi, V kecepatan linier, dan R jari-jari lintasan. Itu sudah lengkap di 5 posisi. Mudah-mudahan ingat dengan posisi masing-masing. Tentu saja tidak perlu dihafalkan satu persatu, tetapi pahami setiap posisinya. Oke? Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.